ini keberapa kalinya adu acting sama adik sendiri. Terus Junior Robert, bagaimana rasanya dan bagaimana tetap bersikap profesional di depan kamera? Berapa kali ya ini sama Junior? Mungkin udah ketiga keempat kali ya. Tapi yang project sinetron nih dua. Eh, Ya, ini dua ya. iya kali Biasanya ya. kan series gitu. Ya, terus gimana profesional, tetap Ya, profesional. bagaimana rasanya dan bagaimana tetap bersikap profesional di depan kamera? Tetap bersikap profesional karena kan kita kalau reading bareng berdua, kalau misalnya lebih serius tawuran. Iya, iya, nggak apa-apa. Aku pakai gatel aja pengen ini. Terus kita ingin menunjukkan kayak ke mama kayak, bisa nih kita acting berdua seru bagus. Karena tanggung jawab kita tuh besar nanti dilihat sama mama kita gitu loh. Iya, dan lebih sebenarnya kenapa kita profesional karena kita kita ini aku Cinta terus William juga kita semua tahu lah. Maksudnya kita kan syuting, kita kerja itu kan ini kan kita bukan cuma main-main tapi kita kerja dan kita juga tanda tangan kontrak segala macam. Jadi kita tahu kita harus profesional gitu karena semuanya pasti ada konsekuensinya kalau kita nggak sungguh-sungguh melakukan sesuatu gitu. Kalau misalkan kita emang bukan lagi di on frame, bukan action ya bebas aja. Tapi kan kalau emang kita udah action ya itu tanggung jawab gitu loh. Gitu sih. Hmm, Makanya kita sih profesional gitu di sana kita berusaha profesional dan lakuin apapun itu ya terbaik mungkin lah. oke, oke, oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari netizen dari Meisha Fauzia 97. Mau nanya ke Rifat sama Aura, berarti ke Junior dan Dini. Pas adegan marah-marah, kalian tuh sering sering ada yang kalian ketawa nggak sih atau natural aja? Eh, eh, Jarang sih ya. Kalau lagi kemarin. Kadang-kadang ada lah karena kalau misalnya ada beberapa dialog-dialog yang agak lucu aja sih kita Iya. ketawa terus ya Hmm. Kayak ini ya, mungkin junior. apa. Kayak kalau kamu dialog kayak Oke, keluarga nanti diam, nanti udah tolong di harus. mute ya, itu tempatnya nanti tolong di mute, aku tahu dia mau ngomong apa, tolong di mute. Ya lebih baik aku ngomong sendiri ya, kadang-kadang cadelku agak mengganggu ya, Iya, mungkin bisa itu diketawa ya. Puas puas. awas ya kamu Aura. Kalau kamu Aku ke toilet dulu ya, bentar mau nangis, mau nangis. ya mungkin ketawanya kayak kalau misalnya lagi on kayak apa sih on cam kayak gitu sih sebenarnya kita lumayan gampang ya Ju ya. Lumayan gampang untuk Gak mau ketawa. membangun chemistry yang untuk marah-marah karena juniornya juga enak gitu ngasih energi marahnya beneran kayak marah beneran gitu. Cuman ya memang ada beberapa hal yang kayak tadi Ranti bilang kalau misalnya dia salah sebut, salah Ya, sebut. Jadi kayak ketawanya paling di situ aja sih. buat yang nggak tahu aku cadel ya, oke ya cadel, cadel. Udah apalagi Ya dan sebagian untuk besar semua pemain di sini namanya R. kasihan sih dia. Oh iya bener lagi. Oh iya bener-bener cinta Ya, berangan nanti Maria juga. makanya Iya aku bener. seneng banget kalau ada scene nama Melati karena nama dia tuh paling gampang disebut gitu loh. Aman nih aman. Oh iya. Kemarin kemarin scene Ula itu agak susah aku nyebutnya. Keluar. Udah masih sama. Nanti aku senang episode 50 ada gigit kuda tuh senang lu. Gimana? Oke, ini ada pertanyaan dari dia Mbak Nomin, tambah nyata untuk Ranti Maria. Karakter Melati terlihat menyimpan luka batin yang dalam. Nah, bagaimana Ranti membangun emosi untuk peran ini? Apa tantangan terbesar saat memerankan Melati? Terutama dalam adegan-adegan emosional menjelang pernikahan. Oh, ini yang spesifik scene-nya. Apakah ada kesamaan antara Ranti dan Melati dalam kehidupan nyata waktu awal-awal episode awal ini? Episode awal. Yang dia Wow, udah lama memang saat sekali syutingnya. Jadi aku lupa apa ya gender reveal ya memang apa sama tantangan kamu terbesar? sama Amber. Oh iya, nggak sama orang. Oke. Kalau aku sih sebenarnya memang dari dulu aku tuh lumayan enjoy scene-scene yang emosional atau dengan nangis-nangis gitu. Terus ditambah juga aku orangnya lumayan agak sensitif. Jadi kalau misalnya baca skrip adegannya bagus, kata-katanya bagus, itu aja aku Hmm. udah bisa berkaca-kaca dari baca doang. Karena emang agak lumayan sensitif orangnya. Jadi apalagi kalau itu udah dieksekusi misalnya sama cinta, terus sama tekanan dari Mama Dian gitu sebagai Buniar, kayak gitu-gitu sih, aku jadi lebih gampang ke trigger untuk apa yang ngerakit hati yang melatih sih. Jadi sebenarnya aku enjoy sih lawan mainnya itu memberikan reaksi yang
juga bisa emosional gitu, itu jadi lebih gampang buat aku. Tapi kalau untuk kesamaannya Melati dan Hmm, ini sebenarnya tidak ada ya, karena aku hmm. tidak seperti Melati. Kalau Melati itu kan terlalu nurut, terus juga dia tuh manut, kayak gitu-gitu ya. Kalau aku mungkin ada di posisi Melati, aku tinggalkan Wira. Mungkin Melati enggak ya. Jadi enggak sih, enggak mirip sih kalau untuk karakternya. Tapi emang emang Oh, melatih ini dia orangnya sensitif banget sih. Kadang-kadang kalau kita lagi syuting tiba-tiba dia kayak kaget gitu ada yang lewat katanya. Dia bisa ngelihat. aduh, Bukan begitu. Pergi. kan itu. Oh, Banget gue. dengerin lagi saya pikir ada apa. Oh iya 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 iya. Nah, kalau untuk Cinta Brian nih, dan pertanyaan dari Mbak Naomi juga. Hmm. Bagaimana Cinta Brian mempersiapkan diri untuk memerankan sosok yang kompleks ini? Seberapa besar chemistry Cinta Brian dengan Ranti Maria berperan dalam membangun dinamika antara Wira dan Melati? Itu kita Gimana? awalnya itu kita masih belum tahu bakal kompleks ini. Kita bakal mikir kayak oh ya suami istri kayak gitu kan, kayak seperti biasanya happy. Nah, kita diskusi dengan sutradara kita. Dan itu nggak sekali itu terus-terusan terus dari awal episode tuh wah, berapa bulan itu setiap kali kan kita ada on off-nya kan waktu promo. Itu bener-bener tiap hari didudukin, dikasih tahu kalian mainnya kayak gimana, take sekali. Oke, kita ulang lagi, kita coba yang kayak gini, Versi lain. versi lain. Nah, itu berkali-kali. Jadi sebenarnya yang kita develop tuh banyak yang kita udah coba-coba itu banyak sebenarnya. Sampai kita ambil keputusan, oke, Wira karakter yang seperti ini aja yang kita mainkan. Untuk berapa episode ke Hmm. depan, nanti baru evolve ke karakter-karakter baru lagi. Sebenarnya jadi Wira tuh karena aku banyak scene sama dia, aku tuh amazed banget sih sama Cinta karena sebenarnya agak struggle ya mainin Wira yang aku lihat gitu. Karena Cinta selain dia harus bisa mengeksekusi peran dia yang bisa dibilang sebenarnya dia kan nggak tegas, tapi at the same time juga dia nggak punya pilihan gitu kan karakter Wira ini gitu. Dan dia kadang-kadang di beberapa golden scene dia harus mainin dua kali dengan versi yang berbeda gitu. Emosi yang dia bawakan harus berbeda karena Opa Uli suka request itu. Jadi nanti dia mau pakai yang mana kan terserah Opa gitu kitanya. Cuman dia harus dua kali aja itu menurut aku udah lumayan berat sih sebenarnya. Jadi hebat dia. Terima kasih. Tapi aku senang ngelakuin itu karena ya kembali lagi Opa, Opa dan ke kamu juga kan nanti selalu support di set tuh dia support banget. Jadi mau scene seberat apa dia kayak, yaudah nggak apa-apa aku bantu. Dan dia bantunya walaupun kamera nggak ke dia nih, cuman ke aku Hmm. aja. Jadi ulangnya di aku nih misalnya, coba lagi bikin yang baru ke aku, versi lainnya ke aku. Dia tetap bantunya full. Itu yang buat aku mainnya jadi bisa enak gitu walaupun versi lain berbeda dengan yang sebelumnya. Bedanya jauh ya, Hmm. by the way bedanya jauh. Itu aku bisa maininnya full gitu. Oh, oke oke oke. Berarti maksudnya nggak gampang juga jadi Wira ternyata ya. Buat Lumayan aku Bang, ada buat berbeda. aku nggak gampang sih. kita sih kasihan. Oke, ini untuk ada pertanyaan lagi untuk Dini Hanifam. Aura tampaknya menjadi salah satu karakter yang memicu konflik emosional. Bagaimana Dini melihat sisi lain dari karakter Aura? Kalau melihat dari sisi lainnya, sebenarnya Aura ini sebenarnya kasihan ya, kasihan dan sedih gitu karena dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari kecil. Dia itu selalu selalu apa ya, selalu tidak beruntung hidupnya. Jadi dia memiliki ambisi untuk gimana nih caranya saya hidup enak gitu. Saya hidup enak, saya pengen juga kayak orang-orang, kayak bahagia gitu. Terus juga mempunyai keinginannya. Pokoknya apa ya, saya ngeliat aja sedih, sedih dan kayak sebenarnya prihatin gitu ngelihat sosok Aura ini dia hidupnya sangat tidak beruntung. Hmm, Bener gitu. oke. Ini Ini itu juga ada sih yang menurut aku ya oke. kenapa Serum Cinta Melati ini kayak wajib banget ditonton juga karena emang di sini itu semua karakter itu punya alasannya masing-masing gitu loh. Kayak misalkan Aura kenapa dia jadi kayak gitu itu ada Hmm. alasannya. Rifat, Buya dan Melati semua itu punya alasannya dan semua itu kita di sini dibuat benar-benar karakter itu jelas, backgroundnya juga lengkap. Jadi orang tuh juga paham gitu loh gimana ceritanya segala macam gitu loh. Jadi makanya emang kita berusaha semaksimal mungkin untuk nampilin yang terbaik karena emang ceritanya juga emang bagus banget gitu sih.
Dan di Hmm. sini nggak ada yang hitam, benar-benar hitam, terus nggak ada yang putih. Kalau putih, Nggak ada yang hitam putih, abu-abu gitu. nggak abu-abu. Oke, oke. Oke, untuk junior ya. Itu bagus Nah, tadi kita mau, Kita lagi dan ini kita lagi ngomongin karakter nih. Untuk karakter Rifat kan dikenal sebagai misterius dan penuh rahasia nih. Ya kan, dan bahkan konfliknya belum kelihatan Rifat tuh kayak gimana sekarang, masih masih tahap yang masih dendam aja. Nah, bagaimana sih seorang junior itu mendalami peran tersebut agar terasa hidup dan meyakinkan di layar? Eh, Gimana ya? Saya nggak tahu, Mas. Waduh. Nggak. Kalau gimana saya memainkan si Iya. Rifat sih sebenarnya emang kalau dari kita ulang dari awal promo-promo sih cukup complicated banget ya. Karena Hmm. awalnya itu juga karakter Rifat dibikin lebih dark banget gitu. Sampai Hmm. akhirnya ya pas di episode 4 ke atas tuh baru kita nemu oke kayaknya lebih cocok karakter Rifat kayak gini dibikin kayak gini. Karena emang awalnya kita agak bingung dengan karakter Rifatnya mau dibawa kemana gitu. Cuma kan emang ya untungnya sih kebantu dengan saudara kita, Papa Hmm. Maridara, kita bantu sama dia yang dia tuh selalu benar-benar ngejagain kita banget gitu loh. Benar-benar ngejagain tiap scene-nya gimana, tiap emosinya itu sambungan emosinya sebelumnya seperti apa. Jadi ya kita sebagai pemain malah jadi lebih mudah untuk Hmm. memainkan karakter kita karena disupport dengan sutradara yang sangat-sangat detail dan profesional gitu. Oh, oke, oke, oke. Berarti sama ya, jawabannya support sistemnya juga berjalan dengan baik ya. Jadi bisa stick sama karakter masing-masing ya. Iya betul betul. Kalau diingetin. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari netizen nih. Untuk Rifat dan Wira atau Cinta dan Junior. Siapa di antara kalian yang lebih sering bikin mood di antara pemain, yang lebih sering bikin mood di antara pemain lagi pas syuting? Oh, masa naikin mood Nggak ada sih kita yang berdua paling mendadak. menjatuhkan mood mereka sih. Oh, oke. Yang paling iseng siapa? Cinta Mungkin cinta cinta dari cinta. Ranti sama Junior, Jawabannya cinta. junior, junior, dari junior. Ranti Enggak, sama sebenarnya Dini. yang paling iseng Kevin Kambing. Iya, setuju. Oh Setuju, setuju. iya, Tapi konfirmasi. kalau di antara berdua cinta karena emang dia orangnya ketawa-ketawa. Kalau Mana? Aku Ranti sama cuman Dini, berkokok, salahku apa sih? kalau Ranti sama Dini pernah jadi korban Tuh kan isengannya Junior sama Cinta nggak? tiba-tiba ada ayam, tiba-tiba ada itu ayam. ayam siapa tuh? Ranti sama Dini pernah jadi korban isengannya Cinta sama Junior nggak? Eh, Gila sih. Kita Enggak berdua. sih. jangan Masalahnya ditanya. enggak, masalahnya on cam, off cam, Heeh. bahkan Sama live aja. kayak gini aja kita harus menghadapi mereka kayak gini setiap hari, Kak. Kakak bayangin nggak? Kayak kita setiap hari syuting dari jam 9 pagi sampai selesai itu menghadapi trio kuek-kuek. Cinta Brian, Ya, Junior Roberts, dan Kevin sama Kambing. Kevin Kambe. Itu Kita perfect tuh banget. sebenarnya cuman ini loh, kita tuh membantu kalian agar kalian itu tidak ngantuk gitu. Kita makanya selalu bawa semuanya untuk jadi fun. Oke, nanti Oke. kalau lu tidur kita gitu ya, aku sama Dini ya. Nggak, tapi seru sih, Kak. Menurut aku, daripada dapat lawan main atau lingkungan di lokasi syuting yang mereka memilih untuk menyendiri, nggak mau gabung, nggak mau bonding, Ranti kayaknya ngomongin aku diri sendiri lebih... ya? Ranti ngomongin diri sendiri ya? Hah? Hey, Ya, hey, aku belain pembunuhan, ya Kak. Ranti ya. Gue baru mau Lanjut, muji-muji, Ranti. nggak jadi, Kak. Nah, serius. Jadi lebih baik kita tuh punya teman-teman yang memang agak gila sedikit, tapi mereka tuh bener-bener mau bonding, Saya muji. mau ngobrol, Katain gila. mau ngobrol, mau berteman gitu. Jadi ya tetap seru sih, walaupun kadang-kadang kita capek dan tetap harus menghadapi orang-orang kayak gini, cuman kayak ya lebih baik begitu. Oke. Nah, kamu mending aku sama Junior setiap hari sampai di rumah bareng terus gimana? Ya dari kita lu ngambil bareng jadi Lah, makanya kita aja nggak capek, kenapa kalian capek? Itu kan aneh. Aku aja sama Junior nggak capek gitu loh. Kayak biasa aja gitu, happy gitu. Kenapa kamu capek? Aneh deh, ini kayak nggak normal. Ya coba aja suruh orang lain di posisi aku sama Dini. Coba Coba lihat. capek. Hebat. Enggak, karena energi mereka sama kan, sama-sama Oke. sama-sama gila. Benar. Kalau Dini ada mau namain ya? Iya, bingung ya, ketawa terus ya. Iya emang Ranti nggak bisa serius emang, maafin ya. Ya nggak Dini apa-apa, ada mau udah dimaafin namain. kok. Kalau Dini ada mau namain dari penjelasan nanti Maria tadi.
terkait cinta sama Junior? Cuma nafas. Jawaban aku cuman kayak Hmm. gitu. Nggak, tapi seru-seru sih karena waktu pertama kali aku kenal mereka pun kayak orangnya ternyata seru banget, langsung ngobrol gitu, langsung kayak bercanda-bercanda, jadi membikin apa ya, nggak kaku gitu walaupun kayak baru pertama kali syuting Orang bareng kamu diajak mereka. ngobrol, kamu ke mobil. Hah? Bohong banget. Diajak ngobrol bilang mana nih Dini? Oh, Jangan iya. dong. Padahal Kasihan mau kan bagus-bagusin Dika mereka loh di berdua ya. sini. Please. Padahal mau Oke. bagus-bagusin mereka berdua nih, gimana nih Ranti, ya udah lah ya. Iya, malah jatuhin ya ternyata. Iya, capek. Parah ya. Air susu Oke, dibalas dengan air tuba ini. oke. Aku Rekan-rekan minum media air. ada yang mau bertanya. Minum air. Oke, rekan media silakan jika ada yang mau bertanya. Media bingung mau nanya apa. Oh, udah ketawa terus dari tadi kayaknya. Ya, ini kalau Oke, tanya ini jawabnya nggak serius. Maaf ya, maaf. Kemana dong nih? Bagaimana sih tanggapan orang-orang terdekat kalian nih terhadap karakter yang kalian perankan di sinetron Harum Cinta Melati? Mungkin tanggapan keluarga, pasangan, atau orang-orang terdekat lainnya. Boleh gak jelasin? Mungkin dari Wira dulu deh, karakter Wira. Yang Ada lemah, nggak punya pendirian, tidak tegas. Coba kalian alamin sendiri, mama kalian ngomong kayak gitu. Iya, kalau kalian bilang, oh iya aku lawan. Ya karena mama kalian baik, gak mungkin ngelakuin itu beneran. Kalau Melati, karakter Melati gimana nanti? Ada tanggapan nggak dari orang terdekat? Kalau aku sih mungkin om aku ya. Om aku kan nggak pernah skip nonton. Dia selalu ngikutin. Jadi paling om aku cuman selalu bilang kayak, aduh kasihan banget sih kakak. Harus menangis-nangis terus gitu. Paling gitu aja sih, harus menghadapi aura gitu. Paling gitu doang sih. Kalau Aura sendiri, nah ini pasti banyak nih tanggapan. Orang terdekat gimana Aura sendiri nih, Dini? Ya udah pasti kayak apa ya? Kenapa Ah, sih jahat banget? Kenapa sih kayak gitu? Kayak kenapa sih harus kayak gitu perannya? Kenapa sih jadi antagonis? Kayak jahat banget sih, jadi benci tahu nggak gitu. Jadi pada benci sih. Tapi ya udah kayak udahnya kayak ya udah sih kayak maksudnya emang ada karakternya kayak konsekuensi gitu. ya. Mm-mm. Udah ya udah. Cuma emang jadi pada benci aja, pada sebel gitu. Kayak lagi diem jelas sebel banget gue sama lo gitu. Kalau Rifat, gimana, Junior? Pergi ke pasar naik ojek. Apa tadi pertanyaannya? Cakep. Oh, nggak, tanggapan orang terdekat nih tentang Junior memerankan karakter Rifat. Lu tidur ya, Enggak, Bet? enggak. Tanggapan orang terdekat. Oh, tanggapannya. Nah, eh, wah, pasangan atau keren ya, keluarga atau bagus. siapa? Akhirnya, gini tanggapannya kayak, wah, keren ya, akhirnya bagus sinetronnya tayang gitu. Udah, Mana sih? Guys, kayaknya dia tidur ya bangsa ya. oke. Nah, nah. Karakter Rifat. Kalau untuk karakter aku sih paling orang cuma bilang kayak ya udah semangat ya syutingnya gitu-gitu aja sih, nggak ada maksudnya orang nggak Ganteng, keren. Dia ganteng, keren. nah, gue bingung tanggapan orang gimana ya, gue nggak pernah Ya, nanya apa sih. kayak Nggak pernah nanya kasihannya, gitu ya. Saya pacar kasihannya gimana misalnya karakternya orang-orang banyak terdekat R-nya. teman-teman. DM atau teman-teman. Atau mungkin dari Teman-teman cinta pada sendiri sibuk. deh. Dari Paling cinta sendiri orang-orang cuma melihat bilang aja Rifat. kayak Rifat maju terus gitu, deketin Melati terus, jagain Melati gitu-gitu sih, kayak mereka lebih ke sana gitu sih. Awal Rifat Melati gitu. Lewati aku dulu. Rimel, Rifat Melati. Maaf ya tadi nge-lag. Iya, nggak apa-apa. Sinyalnya apa sih, wifi-nya dipakai ini? Kayaknya sinyalnya deh, ini kayaknya sinyalnya deh. Tadi Gitu putus-putus. ya. Tadi Rifat udah jawab Pertanyaannya sih gile. sebenarnya. Cuman sinyalnya nih kayaknya. Nah, coba tanya lagi dong. Ini rada serius nih. Sebagai aktor dan aktris nih, kalian lebih suka memerankan karakter yang mirip dengan kepribadian kalian di dunia nyata atau justru karakter yang sangat berbeda? Siapa yang mau jawab dulu? Oke, kalau aku lebih baik karakter yang beda, Mas. Soalnya saya nggak tahu karakter saya itu kayak gimana asli. Aduh. Lebih ke karakter yang beda sih. Soalnya kalau misalnya kita ngakuin karakter yang sama itu nggak kayak nggak ada tantangannya gitu, kayak eh, mainnya jadi kayak flat-flat aja gitu. Tapi kalau karakter yang beda kita bisa lebih explore, lebih nyoba lagi karakter gimana. Kita bisa menurut aku bisa lebih diulik lagi dan bikin di lebih improve segala macam dengan perspektif karakter itu gitu.
Setuju, setuju. Setuju. Hmm. Setuju, saya juga kayak gitu, setuju. Maksudnya lebih baik Hmm. memerankan maksudnya karakter yang beda dibanding karakter sendiri. Hmm. Oke. Lebih Berarti apa yang lebih suka explore aja sih gitu. Jadi kayak oh seru ya gitu. Kalau kayak gini oh seru ya. oh, oke. Berarti sudah cukup puas belum dengan karakter yang kalian mainkan sekarang? Puas. Atau masih? Puas, puas, Aku puas. puas tapi masih pengen dieksplor lebih banyak lagi. Masih pengen Hmm. dikembangin terus karakter Wira ini. Ya, Karena masih banyak banget perkembangan karakter yang bisa dimainkan di sini. layernya ya. Layernya masih banyak. Semua peran kita masih banyak layernya. Iya, aku juga setuju ya karena kalau menurut aku sih belum, kalau puas sih belum, karena kita juga masih episode-episode awal, jadi kayak masih banyak banget emosi-emosi yang belum dikeluarkan dari karakter kita masing-masing gitu. Jadi masih bisa lebih explore mungkin, jadi kalau episode lebih ke depannya nanti bisa tiba-tiba lebih ke komedinya juga dikeluarin, lebih nyoba ke semua emosinya gitu sih. Oke. Nah, kalau Yep. sekarang kita ngomongin nih, ada nggak sih menurut kalian pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita sinetron Seharum Cinta Melati ini kepada pemirsa CTV? Nah, ada nggak pesan moralnya? Pesan Mungkin Mbak Andi moralnya dan Wia ya, Ya, peran utama kita kalau. Nah, iya bener sih. Harusnya lebih ke cinta Melati sini. Pesan moral. Silakan Cinta. Iya sih. Bener sih. kalau aku pesan moralnya lebih ke hargai apa yang kalian punya, fight for what you want, fight for what you love. ya. Jadi ini sinetronnya kan ceritanya kan sedikit mirip mungkin menyenggol kehidupan nyata. Cuman kan ini kan namanya sinetron dilebih-lebihkan. Cuman di dunia nyata pasti ada yang mungkin sifat apa cerita hidupnya mirip-mirip seperti ini. Ini kan hal-hal buruk yang kita nggak mau alamin kan. Tapi kalau misalnya kita bisa petik dari sinetron ini, kalau bisa ya apapun yang kita punya kita terima dengan lapang dada, nggak harus memaksakan untuk dengan segala cara untuk mendapatkan eh, hal yang kita inginkan. Terkadang itu ternyata bakalan jadi buruk buat kita dan itu merembet ke semuanya gitu. Jadi Oke. embrace apa yang kamu punya sekarang. Kalau dari aku mungkin yang bisa kalian ambil adalah em, mungkin cinta itu adalah pengorbanan. Jadi apapun yang kamu pilih pasti harus akan ada pengorbanan juga yang kamu berikan. Jadi komit aja sama apa yang sudah kamu pilih. Mungkin itu sih. Oke. Setuju, Oke. setuju. Ini Ikhlas juga tuh. kalian kayaknya Iya. kalian Juga mau dipanggil mengajarkan syuting ikhlas. lagi. Kalian mau dipanggil syuting lagi. Mungkin sebelum closing boleh dong harapan dong kalian ke depannya untuk sinetron Seharum Cinta Melati. Bentar ya Bang, bentar dikit lagi katanya Bang. Udah syuting ini Bang. Enggak. Harapannya Rifat Dini, Junior Dini harapan. Tadi barusan dipanggil syuting aku. Bentar ya Oh Bang. iya bener. Makanya harapan. Nggak bisa nunggu. Harapan Agak, dulu agak. dong. Please Ya, harapan dulu. harapannya pasti apa ya? Semua orang pastinya suka dengan sinetronnya. Apa ya? Semakin banyak yang nonton juga. Amin. Hmm. Terus apa Rifat? Mau nambahin? Ya semoga orang-orang yang nonton merasa emosi-emosi yang kita luapkan di layar kaca berasa sampai ke kalian. Jadi kalian bisa ngerasain. Jadi kita juga merasa sukses dalam memainkan karakter. Misalkan contohnya Aura udah mulai dibenci sama publik ya, itu berarti emosinya sampai kita jadi senang gitu loh. Jadi ya berharapnya orang yang nonton itu merasakan emosi yang ingin kita sampaikan dan makin banyak yang suka dan ngikutin terus sinetron. Aku Amin. juga Oke, berharap promo itu dong. kayak Oh, silakan. Cinta, lanjut. orang itu kan hidupnya tuh baik-baik aja. Aku berharap kalian yang nonton tuh hidupnya happy, tenang. Hmm. Nah, kalian tuh ngerasain dinamika deg-degannya tuh cukup dari nonton ini aja kayak aduh gitu. Jadi di kehidupan kalian tuh aku berharapnya kalian baik-baik Iya. aja, tidak ada masalah. Jadi pas nonton ini tuh yang deg-degannya di sini aja dapetnya gitu. Atau mungkin kalian lagi deg-degan, kalian nonton ini kayak, oh Apa itu lebih deg-degan? ribet. Nggak, itu lebih ribet tuh kehidupannya. Ya udahlah, yang penting gue lebih aman lah gitu. Belajar bersyukur ya. Belajar Iya, bersyukur iya. jadinya ketika nonton sinetron ini gitu. Oke, nanti ada momen menambahkan? Kalau aku sih mungkin harapannya adalah semoga semua kayak Cinta Mati bisa nemenin kalian penonton setia SCTV dalam jangka waktu yang lama. Semoga kita bisa kasih cerita-cerita yang menarik lagi setiap episodenya.
Dan semoga kalian mencintai semua karakter kita di sini. Oke, promo dong terakhir sebelum closing. Teman-teman semuanya, SCTV Viewers. Viewers. Jangan lupa nonton sinetron Seharum Cinta Melati. Setiap Hanya hari Setiap hari Hanya di pukul SCTV. jam pukul. Oh ya, pukul 20 kayak kan balik deh. pukul 20.15. Ulang. Prit, offside. Far. teman-teman Viewers. Jangan lupa saksikan sinetron Seharum Cinta Melati. Pukul 20.10 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di SCTV.